aku harus kasih tahu itu ada dua hal yang harus kita benar-benar tahu, benar-benar kita survei itu. Satu, waktu kita masuk, dan juga waktu kita keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku di YouTube dan podcast. Malam ini saya kedatangan tamu luar biasa, hebohnya luar biasa. Sebelum direkod tadi kita sudah ngomong ngoceh selama 1 jam, saudara-saudara. Ya, di ujung sana ada teman saya, Heni Aini. Halo, Hen. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi pemanasannya wes 1 jam. Jadi teman-teman, saya di channel ini memang banyak sekali berbincang dengan teman-teman yang pernah kuliah di luar negeri dan sekarang giliran Korea. Oke, Heni ini adalah jagonya Korea. Dia adalah pecinta Korea. Pokoknya apapun yang berbau Korea silahkan ditanyakan di kolom komentar ya sama Heni ini gitu. Halo Hen, sehat ya, sehat ya. Sudah bertobat. Oh, sudah bertobat. Alhamdulillah sehat. Oke, kita kenalan dulu. Heni Aini ini temanku, teman-teman pernah menempuh pendidikan S2 di Korea. Korea tepatnya di mana, Hen? Betul, South Korea, bukan North Korea ya. Oh iya. Korea Selatan maksudnya ya. Betul, Korea Selatan. Terus ambil jurusan apa? Aku jurusan psikologi di IO, Industry and Organizational Psychology di Korea University. Wah, luar biasa. Itu agak lama tahunnya ya sebenarnya. Tahun berapa, Hen? 2000, masuk fall 2015. 2015. Selesainya berarti? Selesainya? 2017. Oh, 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun ya, oke. 2 tahun. Berarti kurang lebih sama seperti magister di Indonesia ya? 2 tahun ya? Psikologi. Terus gelarnya itu apa, Hen? Waktu karena psikologi itu masuk Departemen Liberal Art, jadinya masuknya MA, Master of Art. Oh, Master of Art ya. Jadi beda sama kalau di Indonesia kan psikologi kan biasanya masuk ke college sendiri ya. Apa sih susunannya? Fakultas jurusan kayak gitu ya, fakultas sendiri. Nah, kalau di sana dia ikut fakultas Liberal Art. Ya, gelarnya memang MA. Kadang kalau di Indonesia kan bisa kayak Magister Psikologi. Makanya kadang kalau gelar MA gitu kadang nggak pede. Aduh, kamu kayak sekolah agama. Madrasah aliyah ya mungkin dikiranya. Madrasah aliyah. Hen, boleh cerita dong dulu itu gimana? Ini kan beasiswa ya? Beasiswa dari kampus. Beasiswa dari kampus. Bisa cerita, maksudnya bisa menceritakan gimana itu stepnya? Kalau pada dasarnya kalau di Korea itu beasiswa itu ada banyak ya. Selain kalau di Indonesia kita bisa pakai LPDP, karena itu ada yang beasiswa paling disukai dan paling sulit itu KGSP, Korean Government Scholarship dari pemerintah Korea. Itu memang susah banget karena kuotanya di tiap negara juga sedikit. Di Indonesia saja mungkin sekitar enggak banyak. Tapi dia enaknya tuh jumlah duitnya banyak juga dan dia dapat gratis sekolah bahasa Korea sebelum sekolah ke S2-nya atau pendidikan S1 S2-nya itu dia dapat sekolah kurang lebih 1 tahun untuk bahasa Korea saja. Itu jadi sebelum berangkat ya? Mulai. Terus ada juga beasiswa dari kampus, biasanya tiap uni itu dia ada ngasih beasiswa khusus untuk foreign student. Jadi kalau di Korea itu memang ada bagusnya ya kalau memang mereka concern banget sama foreign student. Mungkin karena mereka menuju ke global university atau apa itulah. Jadi banyak banget mereka ngasih pilihan scholarship khusus untuk mahasiswa asing. Jadi kalau di kampusku ada 2 kriterianya untuk foreign student. Ada 2 tipe, ada yang full 100% tuition fee-nya, ada yang cuma 80% aja yang ibaratnya dapat potongan gitu. Kalau yang full 100% itu biasanya persyaratannya selain IPK-nya itu minimal 3,84 dan ada surat rekomendasi dari dean ya, semacam dekan atau profesor gitu di sana. Kayak profesor. Kalau yang aku itu hanya dari ini aja, dari beasiswa aja, dari IPK aja. Jadi
Jadi pas waktu kita apply pertama kali itu tinggal di form registrasinya itu kita centang aja kita mau ikut beasiswa apa enggak gitu. Kalau yang karena aku nggak pakai surat rekomendasi ya tinggal centang aja, apa salahnya. Waktu itu kan memang karena IPK S1-nya juga cukupi, jadi waktu itu aku ya iseng-iseng berhadiah, siapa tahu dapat. Alhamdulillah dapat. Oh, berarti ini dari S1 langsung lanjut S2 ya? Enggak, Kak, kalau yang untuk semester pertama kan IPK yang dipakai IPK yang S1. Oh, maksudnya begitu. Dan terus nanti kalau untuk semester 2, semester 3 sama semester seterusnya untuk mempertahankan beasiswa ini, ya berarti dari IPK kita pas waktu belajar itu. Berarti Henny ini berangkat ke sana, ke sana itu dengan beasiswa pemerintah Korea gitu ya? Bukan pemerintah, beasiswa kampus. Oh, kampus ya. Jenis yang kedua. Kalau yang beasiswa pertama nggak sanggup aku. Syaratnya berat. Syaratnya banyak berat ya, lebih susah dari LPDP. Oh. Nah, sekarang pertanyaannya Hen, kenapa milih sekolah lagi S2 psikologi? Psikologi mungkin karena minatmu ya, tapi kenapa kok Korea? Kenapa kok Korea? Apa karena suka Korea? Pengen ketemu sama opa? Ya, prinsipnya sih sebenarnya kalau saya pribadi dari dulu memang pengen sekolah ke luar negeri itu memang sudah cita-cita dari dulu ya. Terus saya kan tahu ya, kalau kita sekolah S1 aja susah, sekolah S2 apalagi di luar negeri juga susah. Jadi kita harus mendekati sesuatu yang kita suka. Dulu zaman saya masih sebelum masuk ke Pelindo, masih kerja di Danamon itu, saya malah cari scholarship-nya itu kebanyakan di daerah Spanyol. Karena waktu itu saya gila banget sama bola ya, sama Real Madrid. Jadi pikirku, jadi kenapa? Karena kalau kita sekolah di tempat, aku bukan traveler Mbak, aku bukan tipikal orang yang suka jalan-jalan, mendaki gitu ya. Jadi biasanya kalau orang tipikalnya adventurer terus dia traveler gitu, dia di negara mana aja asal Eropa, asal luar negeri mungkin dia senang gitu ya, karena bisa jalan-jalan. Nah kalau aku kan enggak, aku tuh orangnya orang ini banget lah, omah-pomah lah kalau orang Jawa bilang gitu. Jadi kalau aku ke suatu negara itu harus ada sesuatu yang aku sukai, aku kunjungi gitu loh. Pas habis masuk ke Indo itu ya 2011 itu mulai demam-demamnya Korea itu, terus ya udah, terus kebetulan sebelum aku sekolah itu tahun 2013 mungkin ya, aku sempat jalan sama teman nonton konsernya di Jakarta itu, jalan-jalan ke Korea sekalian aku survei gitu loh, gimana sih negaranya. Soalnya kan aku ngeri juga, nggak pernah, aku memang tipikal orang rumahan, jadi nggak pernah keluar negeri, jadi kayaknya kalau dan itu kan kita harus paling nggak, aku harus familiar dulu sama negaranya, gimana sih sistem demokrasinya enak apa enggak, terus caranya kayak gimana itu ya. Terus aku pikir-pikir waktu itu yang aku survei kampusnya bukan kampusku yang aku tempati, bukan Korea University tapi di Yonsei, karena pikirku mungkin aku bercakapnya di Yonsei, tapi nggak taunya di Yonsei jurusan psikologinya nggak ada yang untuk industri, jadi ya aku pindah ke Korea University itu. Jadi pas aku udah ada gambaran, baru pokoknya aku prepare-nya tuh udah lama deh, udah dari masuk Pelindo kalau nggak salah. Kalau 2011 aku suka Korea itu sudah ancang-ancang gitu kan, termasuk yang aku informasi beasiswa ke LPDP, terus KGSP itu dunutin form-formnya, terus latihan bikin biasanya yang susah itu kan kayak isi-isinya itu loh kan susah loh. Terus termasuk les-lesnya juga, mulai les bahasa Inggris itu dari zaman aku 2012 nggak salah, sama les bahasa Korea itu ada 2 tahunan nggak salah aku persiapan itu. Jadi milik Korea tuh karena ya istilahnya Kak Henny bukan tipe orang yang suka jalan-jalan, pengen menemukan suatu tempat yang bikin bisa betah gitu ya maksudnya? Iya, yang aku sukai gitu loh. Jadi kalau aku suka nonton konser, suka nonton konsernya Suju. Jadi ya udahlah aku dekati ke sana, walaupun pas aku ke sana itu pas ketemu gitu ya. Ketemu gitu loh. Karena enaknya artis Korea itu kan dia kan ini banyaknya idol Korea itu kan mereka buka kafe gitu toh. Jadi kan itu, jadi pikirku kalau aku Sabtu Minggu bisa nongkrongin di kafenya, bisa ketemu kalau mereka lagi datang. Tapi padahal kenyataannya begitu sampai sana, Masya Allah, boro-boro Sabtu Minggu nggak bisa. Aduh, kuliahnya padat ya? Kuliahnya nggak padat, cuman ada jadwal lab. Ada laboratorium itu nanti yang kita cuman ini kelas internasional, pengantarnya bahasa internasional apa bahasa Korea, Hen? No, jadi ini yang kalau orang yang mau memutuskan, ada banyak teman sebenarnya orang-orang yang nge-DM aku entah di LinkedIn atau entah di Instagram yang pengen cari tahu tentang Korea University. Jadi
kuliah di Korea. Kalau aku garis besar itu ya, karena aku banyak banget cerita yang ya ibaratnya jalannya nggak mulus di Korea itu, eh, yang aku harus kasih tahu itu ada dua hal yang harus kita benar-benar tahu, benar-benar kita survei itu. Satu, waktu kita masuk dan juga waktu kita keluar. Requirement-nya itu apa? Requirement masuk sama requirement keluar. Jadi kalau dari yang masuk dulu, itu untuk menentukan kampusnya apa, jurusannya apa, itu memang harus berhati-hati banget. Kayak di Korea University, aku tahunya memang yang di kampusku ya. Di kampusku itu, kalau untuk tipikal S2, Magister, atau sebutannya di sana graduate school ya, itu ada 3 tipenya itu. Yang pertama itu sebutannya graduate school, yang kedua School of Law, yang ketiga Professional Graduate School. Nah, kalau yang sekolah hukum ini ya, sekolah hukum sendiri ya. Terus yang profesional ini yang kayak misalnya MBA, Master of Business, terus habis itu Internal Studies. Nah, ini biasanya yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris dan dia ada tipe-tipikalnya memang global. Nah, yang graduate school ini yang benar-benar reguler, yang dia banyak banget departemen major. Kayak aku ada departemen engineering, terus ada yang liberal art. Nah, ini ini yang karena reguler. Jadi dia pakai bahasanya mostly itu reguler. Paling banter mereka ada yang pakai bahasa Inggris itu di jurusan-jurusan yang memang biasanya ada banyak mahasiswa asingnya. Jadi kayak jurusan engineering, science itu memang lumayan banyak mahasiswa asing. Tapi balik lagi, orang Korea itu apa ya? Mereka kayak suka bangga dengan dirinya sendiri. Jadi kadang itu beda banget kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia kita di kampus-kampus kita ternama itu kan ada mahasiswa asing satu aja, bahasa pengantar diganti bahasa Inggris kan. Kalau di sana enggak. Kadang tuh profesornya ngelihat kayak aku belajar memang ada satu yang kelas itu reguler, kelasnya menawarkan dalam bahasa Inggris ya. Baru satu itu dari tahun cuma satu. Jadi di dalam kelas cuma ada 2 orang yang foreigner. Profesornya cuma bilang gini, karena ini materinya sudah bahasa Inggris dan yang foreignernya cuma 2 orang, kita pakai bahasa pengantar Korea aja ya. Jadi ya memang 2 tahun itu lebih banyak aku kayak belajarnya tuh mostly belajar sendiri sama tanya ke profesor, kan memang materi memang bahasa Inggris tapi memang disampaikan bahasa Korea, jadi ya udah kayak dengerin radio rusak gitu. Aduh, ini ngomong apa? itu yang pertama. Jadi pastikan dulu. Terus di Korea itu sebagian besar itu ada laboratorium. Kecuali kelas-kelas laboratorium, kecuali kelas-kelas yang kayak MBA atau apa itu nggak ada laboratorium. Jadi kelas aku kemarin awal itu memang hesitate sebenarnya. Psikologi itu ada laboratorium kayak kalau yang untuk industri dan organisasi. Aku tahu sih biasanya kalau di Indonesia itu ada kan lab psikologi yang untuk tapi apa dia ada lab juga ya. Lah ini aku tuh sama teman-temanku di kampus itu dijulukin miracle ya, karena 1 in a million. Jadi sebenarnya untuk major, untuk departemen yang ada laboratoriumnya, itu sebenarnya prosedur kalau kita mau apply, itu kita tuh harus apply dulu ke profesornya. Jadi ke profesor yang pengampu laboratorium itu. Nanti kita apply dulu, mungkin beremail atau apa, terus nanti sudah mengizinkan, itu barengan apply ke kampusnya, gitu kan. Maksudnya ke admissionnya. Lah aku ini jadi makanya teman-teman tuh pada shock, heran, karena psikologi itu reguler. Ada temanku yang LPDP itu dia psikologi pendidikan, dia tuh diterima sama profesornya karena dia udah bisa bahasa Inggris, bahasa Korea. Nah, aku kan nggak bisa. Dia tuh kaget, nggak bisa kamu masuk Kak, dia bilang gitu. Jadi aku memang sudah tahu Kak, kalau ada lab ini harus apply ke profesornya kan. Cuma aku kemarin tuh searching di websitenya itu, aku nggak dapet info. Ada labnya apa enggak ya, harus ada emailnya fakultas psikologi. Aku email kan, aku tanya gitu. Terus katanya dia, aku diarahin ke admission kampus. Ya udah ya, aku berarti apply via kampus ya. Oh berarti pikirku berarti nanti dia cuma bilang apply aja di admission university. Nanti kalau ada butuh wawancara atau apa dengan profesor, nanti ya sudah. Berarti aku kan ya apply atau admisiku ke admisi Uni gitu kan. Aku nunggu itu sebulan, kok nggak ada interview, kok nggak ada ini ya. Ujuk-ujuk aku cuma seleksi administrasi aja, terus dikasih ini, udah dapat penerimaan itu. Aku pikirku, oh berarti di kampus psikologi yang ini nggak ada labnya, pikirku juga gitu. Nah pas nyampe sana, pas bulan Agustus itu, aku sama departemen psikologi, terus aku dikasih kontak, ini nama ketua labmu, dia tuh juga
teman-teman labmu tapi senior yang pada saat aku datang dia jago lab leader gitu kan. Aku dikontak, dia ada laboratorium yang bodo amat pusing aku gitu. Jadi udahlah aku berangkat ke sana, terus pas awal itu sebelum perkuliahan masuk itu aku datang ke sana, itu baru temanku itu cerita, kita tuh kaget dan kok kamu sudah dapat, nggak tahu ada miss atau gimana ya, mungkin itu mukjizat dari Allah ya. Iya, beruntung banget. Jadi waktu itu kayaknya profesorku yang pengampu itu beliau lagi ada workshop 6 bulan nggak salah di Hawaii, sedang akan memulai workshop di Hawaii itu. Jadi mungkin ada miss ketika Yuni itu ngirimkan apply-ku ke laboratorium itu nggak kebaca atau apa gitu loh sama profesornya. Karena memang yang profesor tes itu, jadi pas pada tahun aku datang itu fall 2015 itu cuman ada mahasiswa PhD 1 sama aku, mahasiswa master itu cuma aku gitu loh. Jadi ada miss gitu. Mereka juga bingung karena tiba-tiba udah dikirimin dari departemen itu, loh ini kok anak ini sudah masuk padahal kita belum ngetes, belum interview, belum apa-apa gitu. Pas gitu, pas masuk, terus aku otomatis pertanyaan pertama aku kan gini, ini pakai bahasa Korea semua kuliah, mati kan. Aku tuh sih, temanku waktu aku yang nganter aku ke Korea itu kan juga teman yang sama liburan sama aku sebelumnya, itu udah bolak-balik, ya kamu punya jurusan dari Hong Kong gimana caranya? Aku udah stres, udah nggak bisa mikir itu, aduh perutku pusing banget, aku ini itu saya temanku, santai-santai tenang aja, nanti besok ketemu profesor sebelum berangkat awal. Profesor ketemu aku ya, dia bilang memang sebagian besar perkuliahannya nanti pakai bahasa Korea, tapi materi aku pakai bahasa Inggris. Kamu nanti tak izinkan untuk mengerjakan tesis juga bahasa Inggris, ujian juga bahasa Inggris. Jadi ya sudahlah, oke, aman. Tiba-tiba aku pikir, aduh Gusti Allah, berarti aku ini harus belajar sendiri nih. Harus belajar sendiri, harus banyak belajar mandiri dengan profesor juga, mau nggak mau, karena waktu perkuliahan di kelas otomatis aku ngeblank. Aku ini kan nanti penjelasannya. Apa namanya, Hen? Lo waktu berangkat itu dia selain minta syarat IPK itu dia nggak minta syarat kemampuan bahasa Koreamu, nggak minta? Kalau persyaratan masuk enggak. Dia cuma bahasa Inggris. Tapi pada kenyataannya kuliahnya Korea gitu ya. Makanya tuh harus pintar-pintar pilih jurusan itu tadi. Nah, dan itu tadi yang aku sampaikan. Terus tadi kan yang kedua persyaratannya cek syarat kelulusan. Karena ini materi kalau kelulusan gimana? Banget. Aku dulu sebelum masuk itu aku sudah tahu kalau di sebagian besar di Korea itu persyaratan kelulusan itu di samping ada kredit, ada comprehensive test, ada juga proficiency language kan. Itu yang pakai bahasa Korea. Nah, jadi persyaratannya itu ada, kalau di kampusku itu kita bisa melakukan dengan 3 hal. Pertama itu pakai tes topik. Tes topik itu kayak tes TOEFL-nya bahasa Korea. Harus minimal level 3. Itu susahnya minta ampun, nggak mungkin bisa dapat. Aku jadi PES. Jadi kalau nggak bisa tes topik, pakai cara kedua, yaitu pakai tes bahasa Korea, tapi bukan yang topik yang diselenggarakan oleh kampus. Katanya jauh lebih mudah, tapi tetap aja aku nggak mungkin sanggup. Karena memang susah bagi orang yang belum pernah belajar, itu susah. Akhirnya ada cara yang ketiga, yaitu kamu harus mengikuti les bahasa Korea, tapi yang berbayar, bukan yang gratis. Kan aku selama 2 tahun di sana juga ada yang gratis, yang kredit di luar non-major, itu yang berbayar pada saat untuk winter atau summer break. Jadi mau nggak mau harus merelakan ya selama musim liburan atau summer atau winter itu minimal level 2 dengan nilai B. Nah, aku akhirnya pakai opsi yang ketiga. Jadi aku opsi ketiga itu dapat, berarti otomatis sudah lulus. Kenapa aku tanya ini penting? Karena di tiap kampus itu beda-beda. Terutama di kampus yang bukan kampus Ivy League ya. Maksudnya 3 kampus top di Korea itu kan ada Seoul National University, SNU, Korea University, sama Yonsei. 3 ini memang sudah terkenal global. Kalau di kampus kayak Kyunghae atau Konkuk itu harus lebih berhati-hati banget. Karena aku ketemu teman, dia anak Rusia, dia kuliah di Konkuk University, jurusan teater atau film. Mungkin karena dia pikir film di Korea kan bagus ya. Nah, dia tuh nggak ngecek persyaratan keluar. Ternyata di Konkuk itu persyaratannya mutlak harus pakai topik. Bayangkan, dari orang yang persyaratan masuknya padahal nggak ada bahasa Korea. Jadi dia cerita ke aku, waktu itu kita ketemu pas waktu liburan ke mana sih itu. Nah, itu tuh dia cerita, jadi aku tuh selama kuliah ini sudah hampir 2 tahun, sudah hampir selesai tuh. Aku tuh 1,5 tahun tuh aku sampai nggak mikir tesisku, nggak mikir proyekku, belas aku tuh fokus bahasa. Topik. Bahasa. Aku
Aduh, kalau kamu dapat beasiswa dari Korea, dari pemerintahan Korea yang KGSP itu mungkin masih mending karena dia kan di lesin bahasa Korea dulu 1,5 tahun sebelum kamu ambil Sebelum berangkat ya. degree kamu, sebelum master degree. Di kampus juga lesnya. Jadi mesti teman-temanku yang dapat beasiswa KGSP itu mesti bahasa Koreanya bagus-bagus. Nah, tapi kalau kamu yang enggak, apalagi jalur mandiri atau beasiswa dari negaramu, ya habis sudah, benar-benar habis. Mau nggak mau mesti extend. Makanya persyaratan kelulusan itu cari dulu. Aku dulu tuh alhamdulillah aku ini kok tesnya, ya aku sama kayak Mbak Kamila itu juga bilang, kok syarat masuknya nggak ada bahasa Korea ya, kok cuma bahasa Inggris doang ya gitu loh. Terus aku juga iseng, jangan-jangan syarat keluarnya. Aku cek kan persyaratan kelulusan. Oh ternyata ada 3 opsi, ya udah aku apply. Tadi. Terus tadi yang selain ngecek jurusan, ngecek lab, laboratorium itu penting karena kalau untuk yang teman-teman yang ada lab itu biasanya profesornya juga menawarkan beasiswa dari profesor. Mungkin apart dari dana research-nya profesor ya. Yeah. Jadi di lab itu juga nanti ini yang aku salah itu, aku nyesel gitu loh karena aku pikirku dulu kuliah itu kalau kuliah S2 itu kan jutrek Mbak ya, kerja pengen kuliah itu kan pengen ngerasain liburan, winter, summer, free sebulan. Ternyata enggak, karena aku ada lab. Jadi ada lab itu aku nggak ada kuliah, aku wajib datang ke lab dari jam 10 sampai jam 5. Jadi misalnya aku kalau semester awal itu seminggu perkuliahan cuma ada tiga kali ya, 3 hari ya. Ya itu nanti aku ya izin waktu pas sekolah aja ya, pas waktu ada kelas. Nanti kalau setelah ada kelas ya balik lagi gitu. Jadi waktu winter break, summer break itu juga sama. Jadi, aku cuma dapat libur itu, cuti itu 1 bulannya 5 hari. Ya aku nih, aduh, jadi sudah jadi mahasiswa masih tetap aja ngandelin cuti. Jadi kalau mau pulang itu mesti aku minta toleransi ke teman-teman. Aku kalau yang misalnya kayak winter break itu ya Januari Februari, aku ambil yang akhir Januari sama awal Februari ya. Jadi biar 10 hari aku bisa di Indonesia gitu. Nah, jadi aku udah bisa kayak gitu. Jadi nggak bisa. Loh, kalau kamu pulang berapa kali ya memang selama kuliah di sana? Biasanya tiap semester. Itu alasannya aku kenapa pilih Korea itu karena tiket pesawat nggak mahal. Ya. Jadi kalau kita ke Eropa tuh kan bisa 2 digit kan. Tapi kalau ke Korea tuh kan, nah kalau kita cari promo Garuda pesennya jauh-jauh hari itu paling mahal itu kan 8 juta. Iya. Kalau jadinya ya, jadi bisa tiap semester lah bisa pulang gitu. Jadi itu pentingnya nyari lab gitu. Makanya benar-benar pasti jurusan. Jangan kaget kalau walaupun jurusan kamu global, jurusan kamu kelasnya pengantarnya tuh yang ditawarkan bahasa Inggris terus kita nggak jadi bahasa Inggris, itu jangan kaget. Jadi kalau kayak aku di sana kemarin tuh ya modalku sekolah tuh terus terang cuma Alkafi doang. Karena tiap ganti semester, tiap ada perkuliahan itu aku mesti ngemail ke profesorku. Aku ngasih tahu kalau aku nggak bisa pakai bahasa Korea. Ujian atau apa itu tiap kali udah ngemail, habis itu sholat itu mesti profesorku aku kirimin doa. Kirimin apa untuk meluluhkan hati. Karena aku stres banget. Doa melembutkan hati. Iya betul. Jadi karena kayak gitu itu udah susah setengah mati. Aku kejadian waktu pas kuliah awal itu statistik kan, pelajaran statistik itu karena profesorku lagi ke Hawaii, jadi kita diikutkan oleh profesor yang lain yang dia mengampu di kampus tangga, kampus Sungkyun One University, yang mungkin tahu namanya kan ada ya, skandal itu. Jadi di kampus itu aku tuh ketemuan dulu sama profesorku. Aku waktu itu dikasih tahu sama teman PhD. Kan kayaknya kamu kalau ada language barrier gini, kamu jangan diem aja. Kalau kamu diem aja, nanti mereka tersinggung profesor kamu dan kamu malah makin susah gitu loh. Kan di sana itu kan profesor itu kan profesor iskat. Profesor itu adalah di sana. Jadi orang di sana tuh nggak berani banget. Jin itu nggak berani. Walaupun urusan apapun, dari kata kamu besok mau cerai gitu ya, kata temanku tuh jangan sekalipun izin. Segitunya pokoknya. Jadi ya udah aku waktu itu ketemuan dulu sama profesor, terus dia kan cerita, tanya-tanya. Untungnya beliaunya juga oh ya enggak apa-apa ya kalau kamu materi nanti kalau kamu mesti materi tak kasih lebih awal, kalau kamu ada yang ditanyakan bisa nanti setelah ya. Jadi sebenarnya aku tuh selama 1 jam di kelas itu ya cuman
syarat buat absen doang. Ujung-ujungnya kalau gue mau tanya tuh ya mesti Lah iya makanya. setelah kelas. Kan mesti ngedengerin aja orang kita nggak seberapa ngerti ya. Maksudnya dengerin pokoknya tak ngerti. dengerin dulu, nanti setelahnya baru. Rusak. Iya. Jadi aku sudah jadi belajar sendiri, belajar duluan sendiri. Jadi kamu berangkat ini istilahnya bahasa Koreamu 0 atau ada sedikit lah, maksudnya greeting? Oh sudah, aku Hangul bisa, Hangul sudah bisa baca. Kalau Hangul nggak bisa baca, berapa susah kemana-mana nyasar aku nggak bisa baca. Nah, iya makanya itu kan gawat juga. Kan, kalau sekedar cuma maksudnya conversation biasa lah maksudnya. Ya kalau ke Ajuma beli makan, beli buah bisa. Tanya tempat bisa. Tapi kalau untuk pelajaran sekolah ya, Allah aku cuma bisa ya kata penyambungnya doang. Hen kira-kira ada nggak bayangan? Mungkin kamu dapat sharing dari teman-temanmu juga yang S2 psikologi di Indonesia. Ada nggak bedanya antara menempuh master di sana itu dengan magister psikologi di sini? Sebenarnya nggak jauh beda ternyata. Ternyata hampir kalau di Indonesia mungkin dari jurusannya ya Mbak ya. Jadi kalau macamnya kalau di Indonesia itu kan kalau setahu aku kalau S2 psikologi itu kan kita bisa pilih jurusan itu kan ada major sama minor. Jadi misalnya aku majornya aku pilih yang major utama industri dan organisasi, nanti minornya konseling, itu bisa kayak gitu. Kalau setahu aku jurusan itu paling nggak di UNER kayak gitu sih. Tapi kalau di Korea itu pilihan jurusan S2 psikologi itu bergantung dari laboratorium dan dari profesor pengampunya. Jadi jurusannya ya lebih ke psikologi terapan gitu. Jadi di sana itu ada selain jadi yang sama dengan Indonesia itu yang mungkin industri dan organisasi ya. Karena di sana aku lihat ada lab itu jurusannya itu konseling, banyak di bisnis mereka mengajarnya. Jadi ada konseling dan selain pendidikan ya ada konseling sama konsumen, ada psikologi advertising dan marketing. Bagus-bagus pokoknya. Terus ada psikologi neuropsikologi sama biological apa gitu. Jadi tergantung ininya kamu minatnya di mana gitu. Dan FEI kalau mau ambil dan organisasi di Korea University mungkin tahun ini sudah nggak bisa karena profesor itu sudah pensiun, jadi labnya itu sudah lulus. Sampai nanti mungkin university meng-hire profesor lain. Oh, profesornya pensiun. Aku baru ngecek. Aku baru kemarin temanku karena teman labku memang kakao talk aku ya bilang profesor mau pensiun, murid udah mau retire tak udah, jadi lo sampai berapa sekarang studinya ya, tinggal tunggu yang satu angkatan di bawah itu lulus sudah selesai dia. Terus hari ini kemarin ini karena aku mau jadi bintang tamunya Mbak Kamili, aku iseng-iseng buka lagi kan websitenya Korea, nggak taunya aduh kenapa sudah kalau udah nggak ada ya, wis close. Jadi tapi ada banyak macam-macam itu tadi yang apa ada baru yang psikologi marketing, advertising apa itu yang bagus-bagus. Itu menyesuaikan kebutuhan di mana pasar. Di mana pasar. Keren. Kalau di kita kan standar ya, psikologi standar industri dan organisasi, terus psikologi sosial, perkembangan, pendidikan anak kayak gitu. Tapi kalau di Korea itu sudah dia menyesuaikan. Memang psikologi itu kan bisa masuk kemana-mana. Ini untuk yang benar ya. Tapi kalau yang itu dia juga ada psikologi entrepreneur, dia sudah ada gitu. Jadi setahu aku gitu. Keren. Ya, ini baru satu segmen, tapi rasanya kita sudah cukup haus. Kan aku minum dulu Pak ya. Boleh silakan ya teman-teman, jangan kemana-mana, nanti ini adalah episode pertama saya bersama Henny Aini. Kita akan ketemu lagi dengan Henny bicara masalah Korea, dan yang lebih menarik adalah soal culture. See you, makasih ya Hen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.